Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung yang didampingi oleh seorang ratu cantik bernama Dwi Ayu. Mereka mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari yang tak kalah cantik dari ibunya. Pada suatu hari, untuk melepas penat, Prabu Tapa Agung berjalan-jalan bersama istri tercintanya. Tenang sekali suasana di sini. Benar, di sini memang lebih tenang daripada kerajaan. Di tengah jalan, ternyata sesuatu yang buruk terjadi pada Prabu Tapa Agung. Aduh! Astaga Raja, tolong, tolong! Syukurlah ada orang yang mendengar. Seorang nenek yang tengah mencari kayu bakar datang. Ia menawarkan untuk mengobati Prabu Tapa Agung di tempatnya. Anda terkena duri semak. Jika Baginda selalu menempelkan daun ini pada lukanya, saya yakin pasti akan cepat sembuh. Nek, saya tidak tahu bagaimana nasib kami jika nenek tidak ada. Tidak apa-apa, bawalah ini tempelkan setiap hari. Terima kasih banyak, Nek. Hari demi hari berlalu. Sejak kejadian Baginda Raja terjatuh di hutan, kesehatannya mulai menurun. Ia sering batuk dan tidak berselera makan. Umurnya yang tua juga menambah buruk kondisinya. Aku sudah tua. Mungkin sudah saatnya aku pergi. Jangan bicara begitu suamiku. Tidak, istriku. Sekarang memang sudah saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjuk Purbasari sebagai penggantiku. Apa? Ayahanda, aku adalah putri sulung. Seharusnya ayahanda memiliki. Ya Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu. Tidak, keputusanku sudah bulat. Tapi ayah, buktikan. Apa kalian tidak lihat ayah kalian sekarang? Tinggalkan ruangan ini. Purbararang beserta tunangannya Indrajaya merasa kesal karena keputusan Prabu Tapa Agung yang menurut mereka tidak adil. Hal tersebut menyurut kemarahan di antara keduanya. Setelah berpikir panjang, Purbararang menemukan sebuah rencana untuk mengembalikannya ke posisi yang ia inginkan. Ayahku menyerahkan tahtanya pada adik yang bodoh itu. Tahu apa dia soal kerajaan? Aku tidak mau tahu, Nini. Kau harus melakukan sesuatu pada diriku. Itu permasalahan kecil. Kau tahu tidak, ada yang tidak bisa kulakukan. Tapi kau pun juga tahu aku punya harga, bukan? Aku rasa ini cukup untuk menutup masalahku. Lah, tunggu saja. Lalu Nini penyihir pun langsung membacakan mantra. Kemudian Nini penyihir memberikan sebotol ramuan yang dibuatnya kepada Purbararang untuk diberikan kepada Purbasari. Berikan minuman ini kepada Purbasari untuk diminum. Minumlah Purbasari. Iya, terima kasih. Dengan tubuhmu, aku juga tak tahu mengapa. Apa jangan-jangan kau terkena kutukan? Aku harus memberitahu ayahmu. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu, Baginda Raja. Tiba-tiba saja kulit Tuan Putri menjadi seperti ini. Astaga, bau sekali. Lihatlah Ayahanda, apakah Ayahanda ingin menurunkan tahta kepada manusia tertutup seperti itu? Bunda, aku juga tidak tahu apa-apa. Bunda, apa yang terjadi pada diriku? Baginda, rakyat mengeluh tentang keputusan memilih Purbasari sebagai penerus tahtamu. Bunda, bagaimana ini? Apa yang terjadi padamu, anakku? Ayahanda, apakah kau yakin ingin menjadikan Purbasari sebagai ratu? Apakah kau ingin membuat aku mengikut dewa? Kau benar, putriku. Dayang, tolong antarkan Purbasari ke pengasingan. Apa? Ayahanda, tolong jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Aku mohon ibunda tolong aku. Berhenti menangis, putriku. Kembalilah saat kau sudah sembuh. Dayang, tolong antarkan Purbasari. Baik, Baginda, akan saya laksanakan.
Purbasari dan Dayangnya pergi dari istana menuju hutan tempat pengasingan. Dayang begitu berat melepaskan Purbasari, namun titah raja mengharuskan mengantar Purbasari ke tempat itu. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa, Dayang. Ayahanda sudah memerintahkannya. Baiklah, tapi sebagai permohonan maaf saya akan mengantarkan makanan setiap hari kepada Tuan Putri. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sikap buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami sedang mengalami kesusahan. Ya Ratu, sudah 3 hari kami belum makan. Ketika Ratu membantu kami dengan memberikan kami sedikit makanan. Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa? Berani-beraninya minta makan kepada Ratu. Dayang, usir mereka cepat. Sudah, jangan membuat kericuhan. Cepat kalian pergi dari sini. Nih, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari. Baiklah, aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Ratu Purbararang, kamu baru tahu, dia kan jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Purbasari kan sekarang belum berupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Binsari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di tempat pengasingannya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku Gerun Indra. Karena aku berbuat kesalahan, aku dikutuk dan lalu dibuang ke hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu kupanggil Lutung Kasarung? Lutung karena wujudmu seperti kera dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu, Putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah Putri Purbasari, tadi aku melihatmu kelaparan. Maukah engkau memakan pisang ini? Terima kasih, Lutung. Sejak saat itu, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung kini tahu kenapa seorang putri kerajaan ada di tengah hutan sendirian. Lutung prihatin akan keadaan Putri Purbasari. Ia menjadi sangat perhatian pada Purbasari. Ia membawakan Putri Purbasari makanan, air, dan sesekali membawa bunga-bunga yang indah. Mereka pun semakin akrab setiap hari. Mereka bermain bersama, hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Kau mau membawaku kemana itu? Basuhlah tanganmu menggunakan air ini, Putri. Wah, kaget sekali, kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga akan hilang. Tidak bisa, Putri. Kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta abadi.
Terima kasih, Lutung. Sama-sama. Sekarang kau dapat kembali dan bergabung kepada keluargamu. Aku akan mengantarkanmu kembali ke sana. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Semua orang terkejut. Ada yang terkejut bahagia dan ada yang terkejut kesal. Purbasari telah kembali. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Putri, apa Tuan Putri baik-baik saja? Apa Tuan Putri terluka? Syukurlah Tuan Putri kembali dengan cepat. Saya pikir saya tidak akan bertemu Tuan Putri lagi. Iya sayang, aku baik-baik saja, semua berkat Lutung Kasarung. Ini tidak mungkin terjadi. Ayahanda harus menyiapkan tata waras. Baiklah, ayo kita berlomba. Purbasari menyanggupi tantangan dari kakaknya Purbararang. Berbagai kompetisi ia jalani dan mereka seri. Tibalah kompetisi terakhir, yakni kompetisi mengenai tunangan siapa yang paling tampan di antara mereka berdua. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertaman di kerajaan ini. Ini adalah tunanganku. Apa? Lutung? Tidak mungkin, tapi baiklah. Jika seperti itu, sudah jelas siapa pemenangnya. Aku lah. Tunggu sebentar. Lutung Kasarung tiba-tiba bersemedi. Ia berdoa agar dirinya dapat menjadi tandingan Indrajaya. Dan tanpa disangka, Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pria tampan, bahkan lebih tampan daripada Indrajaya. Tidak mungkin. Meskipun Purbararang merupakan anak dari raja dan ratu, ia dan Indrajaya menerima hukuman atas apa yang telah mereka perbuat. Purbasari akhirnya menjadi seorang ratu didampingi oleh seorang yang tak pernah ia sangka, yang selalu ada untuknya meski dalam kesusahan. Dialah Lutung Kasarung.